wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sejenak. Untuk ketua, silakan pimpin doa. Baik, teman-teman semua, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bulan. Untuk selanjutnya Ibu akan absen. Pertama Najwa Nafisa, Putih Syahira Nur Atifah, Sri Bulan Nurniati, Hadir, Bu. Reza Dwi Novitri, Novia Dwi Arianti, Reza Fitri, Azura Nur Isnani. Baiklah, hadir semua berarti ya. Sebelum kita masuk materi pembelajaran kita hari ini, apakah Anda semua masih ingat materi kita pada minggu lalu? Masih, Bu. Boleh tunjuk tangan siapa yang bisa menjelaskan ke Ibu? Baiklah, pada Reza silakan. Oke, Bu, materi kita minggu lalu yaitu tentang hukum permintaan. Nah, hukum permintaan itu adalah menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan akan suatu barang tersebut akan semakin menurun. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang itu semakin rendah, maka permintaan akan barang tersebut akan semakin meningkat. Nah, contohnya, misalkan pada saat harga cabai itu naik dari harga 30.000 menjadi harga 120.000 per kilonya, maka permintaan akan cabai tersebut mungkin akan sedikit menurun atau bahkan tidak ada yang membeli cabai tersebut. Baiklah, sangat bagus ya Reza. Selanjutnya ada yang bisa menjelaskan? Kepada Azura dipersilahkan. Jadi materi minggu lalu itu ada hukum penawaran, Bu. Jadi hukum penawaran itu semakin tinggi harga barang, semakin banyak barang yang ditawarkan. Itu juga sebaliknya, semakin rendah harga barang, semakin sedikit barang yang ditawarkan. Contohnya kayak harga cabai yang awalnya 10.000 naik ke 15, dan saat itulah petani mulai memperbanyak penawaran cabai. Baiklah, sangat bagus ya Azura dan Reza, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi hari ini, yaitu tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, materi kita itu ada pengertian kebijakan moneter dan fiskal, tujuan kebijakan moneter dan fiskal, contoh kebijakan moneter dan fiskal. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya yang dilakukan oleh Bank Sentral seperti Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga dengan tujuan menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencapai keseimbangan neraca pembayaran. Nah, selanjutnya yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah langkah-langkah pemerintah dalam mengatur pendapatan atau pajak dan pengeluaran negara untuk memengaruhi kondisi ekonomi. Tujuan utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengendalikan inflasi. Nah, selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama ada mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Nah, selanjutnya Ibu sajikan gambar tentang contoh kebijakan moneter. Silahkan Anda semua analisis, dan bagi yang bisa menjelaskan makna gambarnya Ibu silahkan tunjuk tangan. Baiklah, kepada Novia dipersilahkan. Jadi makna gambar ini adalah tentang keseimbangan antara usaha atau aktivitas ekonomi dengan hasil finansial atau pertumbuhan ekonomi. Timbangan yang miring ke sisi uang menandakan bahwa hasil keuangan saat ini lebih besar atau lebih dominan dibandingkan usaha yang dilakukan, atau juga bisa menunjukkan ketidakseimbangan antara kerja dengan imbal hasil. Nah, baiklah, sangat bagus ya untuk Novia. Selanjutnya Ibu juga ada menyajikan gambar tentang contoh kebijakan fiskal. Nah, dari anak-anak semua ada yang bisa menjawab? Baiklah, kepada Najwa dipersilahkan. Jadi gambar depan ini menjelaskan tentang mekanisme kebijakan fiskal, yaitu bagaimana pemerintah mengelola penerimaan, yaitu berupa pajak, dan pengeluaran berupa keuntungan atau manfaat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Baiklah, sangat bagus ya kepada Najwa, terima kasih. Nah, selanjutnya
kuis dan siapa yang tercepat tunjuk tangan itu yang akan dapat nilai. Nah, kuis pertama sampai bisa kepada Putih, silahkan. Izin Bu, untuk kuis pertama soalnya itu apa tujuan utama dari kebijakan moneter? Jawabannya B, menstabilkan nilai mata uang. Nah, bagus sekali ya Putih. Selanjutnya kuis nomor 2 siapa yang bisa? Nah, kepada Reza dipersilahkan. Terima kasih Bu. Untuk tes kedua ini, contoh kebijakan fiskal ekspansif adalah jawabannya C Bu, meningkatkan belanja negara. Nah, sangat bagus ya. Anda semua berarti sudah mengerti tentang materi kita pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa itu materi kita pada hari ini? Pada bulan dipersilahkan. Baik Bu, terima kasih Bu. Di sini pembelajaran tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal Bu. Nah, kedua kebijakan ini berfungsi untuk sama-sama berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia Bu. Nah, untuk kebijakan fiskal ini Bu merupakan kebijakan yang diatur oleh pemerintah atau yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan menekan tingkat pajak Bu. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran Bu. Nah, yang kedua itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini Bu adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral. Nah, yang di Indonesia ini yang sebagai Bank Sentral adalah Bank Indonesia Bu, di mana Bank Sentral ini melakukan atau mengatur juga uang beredar dan meningkat tingkat suku bunga. Nah, tujuannya itu untuk menstabilitaskan keuangan dan mengatur inflasi Bu. Nah, keduanya kebijakan ini Bu saling berkaitan dan bekerjasama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini. Baik, sangat bagus ya Bulan. Ibu bisa menyimpulkan Anda semua sudah paham tentang materi kita pada hari ini. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Mari kita semua ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.